Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56. Di dalam pesannya, Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu mendengarkan dengan telinga hati. Saya suka merenungkan beberapa pokok permenungan dari pesan Paus tersebut. Paus Fransiskus menulis, Santo Agustinus selalu mendorong orang untuk mendengarkan dengan hati. Bahasa Latinnya corde audire, yang artinya hati mendengarkan. Untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga, tetapi secara rohani dalam hati. Jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu. Pada bagian akhir, Paus mengatakan juga bahwa di dalam gereja ada kebutuhan untuk mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Inilah hadiah paling berharga dan menghidupkan yang dapat kita tawarkan satu sama lain. Dalam arti tertentu, Paus Fransiskus mengharapkan agar di dalam satu persekutuan gereja kita hendaknya saling mendengarkan dengan hati satu sama lain. Bacaan pertama menceritakan tentang kematian Santo Stefanus. Pada saat itu, para anggota mahkamah berteriak-teriak dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Santo Stefanus. Mereka melemparinya dengan batu hingga meninggal. Para anggota mahkamah ini memperlihatkan sikap yang tidak mau mendengarkan, yaitu menutup telinga sambil berteriak-teriak agar suara dan kehendak merekalah yang terjadi. Ini adalah cerminan relasi monolog, bukan dialog. Penyebabnya ialah karena mereka tidak mau berada di dalam satu persekutuan dengan Santo Stefanus. Karena itu, di dalam bacaan Injil, Yesus berdoa kepada kita semua. Yesus mengatakan, Bapa, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Dalam arti tertentu, Yesus menghendaki agar kita semua, para pengikutnya, menjadi satu sama seperti dirinya dan Allah Bapa adalah satu. Tentunya Yesus juga mengharapkan agar kita bersatu di dalam kasih-Nya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, komunikasi dapat terjadi dengan baik jika kita memiliki kualitas mendengarkan. Tanpa kualitas mendengarkan, maka yang akan terjadi ialah monolog atau pembicaraan satu arah, bukan dialog atau pembicaraan dua arah. Karena itu, di dalam pesannya, Paus Fransiskus menekankan agar kita semua mampu membangun sikap mendengarkan dengan hati. Itu artinya kita tidak hanya mendengarkan kata-kata atau pembicaraan orang lain dengan telinga, tetapi hati juga turut mendengarkan. Santo Agustinus mengatakan, janganlah menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telingamu di dalam hati. Kedua, dalam permenungan kami, komunikasi
atau mendengarkan dengan hati adalah jembatan persatuan, dan di dalam persatuan komunikasi itu akan jauh lebih baik. Karena itu di dalam bacaan Injil Yesus menghendaki agar kita semua para pengikutnya menjadi satu, sama seperti Allah Bapa dan dirinya adalah satu. Selain itu, Yesus juga menghendaki agar kita dapat menjadi satu di dalam kasih-Nya. Semoga doa Yesus ini sungguh-sungguh terwujud di dalam gereja universal, di dalam keuskupan, paroki, wilayah, kelompok kategorial, komunitas-komunitas, dan bahkan di dalam keluarga-keluarga kita, agar dengan semakin bersatu kita semakin saling mendengarkan, dan dengan saling mendengarkan kita semakin bertumbuh di dalam iman. Ketiga, untuk mendekatkan diri dengan Yesus dan Bapanya di surga, maka bahasa yang harus digunakan ialah bahasa kasih, bukan bahasa kebencian ataupun bahasa yang memecah belah. Dengan bahasa kasih, maka akan terciptalah persatuan, kesatuan, toleransi, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengukur intelektualitas atau sopan santun seseorang adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu diingat tentang kepada siapa, apa, dan bagaimana bahasa itu digunakan. Tuhan memberkati kita semua.